Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifatun Naufal dari kelas TIJ angkatan 2023. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen memori dan pemartisian statis dalam memori. Pertama, kita akan membahas tentang memori. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Selain itu, memori juga merupakan tempat penyimpanan di mana sebuah informasi disimpan dan diatur dengan baik dan benar. Memori merupakan area besar kata atau byte atau yang biasa disebut dengan alamat. Berikutnya tugas dari memori utama. Yang pertama, dipakai sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Yang kedua, diharapkan dapat melayani banyak proses yang sedang dilakukan. Yang ketiga, proses seharusnya tidak dibatasi kapasitas memori fisik. Lalu kita masuk ke manajemen memori. Manajemen memori adalah proses yang mengatur dan mengawasi penggunaan memori komputer secara efisien. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan, mengelola, dan membebaskan ruang memori sesuai dengan kebutuhan program dan sistem operasi. Manajemen memori melibatkan tugas-tugas seperti alokasi memori saat program berjalan, pembebasan memori setelah program selesai, serta pengaturan dan perlindungan memori agar program tidak saling mengganggu atau merusak satu sama lain. Di dalam manajemen memori ada beberapa konsep penting seperti ruang alamat, yang merupakan alamat unik yang digunakan untuk mengakses lokasi memori tertentu. Terdapat juga konsep alokasi memori, di mana sistem operasi harus memutuskan bagaimana dan kapan mengalokasikan memori kepada program yang berjalan. Selain itu, program pembebasan memori juga penting. Karena memori yang tidak lagi digunakan oleh program perlu dikembalikan ke sistem untuk digunakan oleh program lain. Ada beberapa strategi manajemen memori yang dapat digunakan, seperti penggunaan partisi statis atau dinamis, alokasi memori berdasarkan paginasi atau segmentasi, dan teknik seperti swapping atau paging untuk mengatasi keterbatasan memori fisik. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya memori yang terbatas digunakan secara optimal oleh berbagai program yang berjalan dalam sistem komputer. Selanjutnya, fungsi dari manajemen memori. Yang pertama, mengolah informasi memori yang dipakai maupun tidak. Jadi ini untuk mengolah semua informasi, entah itu akan dipakai atau tidak, diolah semuanya agar siap digunakan sewaktu-waktu program membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua, mengalokasikan memori ke pemroses yang memerlukan. Salah satu fungsi utama dari manajemen memori adalah alokasi memori pada program yang sedang berjalan. Setiap program membutuhkan ruang memori untuk menyimpan instruksi, data, dan variabelnya. Sistem operasi harus memastikan bahwa setiap program mendapatkan alokasi memori yang cukup untuk menjalankan tugasnya tanpa mengganggu program lain. Alokasi memori dapat dilakukan menggunakan berbagai teknik seperti partisi, statis atau dinamis, paginasi, atau segmentasi. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai atau pembebasan memori. Setelah program selesai berjalan, memori yang telah dialokasikan ke program tersebut perlu dibebaskan agar bisa digunakan oleh program lain. Fungsi pembebasan memori adalah menghapus program dari memori dan mengembalikan ruang tersebut ke sistem. Tanpa pembebasan memori yang benar, sistem dapat mengalami kekurangan memori seiring berjalannya waktu yang dapat menyebabkan kinerja yang buruk atau bahkan crash.
Yang keempat, mengolah swapping di antara memori dan disk. Ini sistem mengelola pemindahan suatu proses dari disk utama ke disk sekunder atau sebaliknya dari disk sekunder ke disk utama untuk dieksekusi. Tugas manajer memori di lingkungan multiprogramming, yang pertama ada isolasi ruang-ruang alamat memori secara disjoint. Jadi setiap alamat itu diberi ruang sendiri dan dibatasi. Yang kedua adalah pemakaian bersama memori. Jadi suatu memori bisa digunakan secara bersama oleh beberapa program. Klasifikasi memori. Berdasarkan bentuknya, memori dibagi menjadi dua, yaitu memori nyata dan memori maya. Memori nyata yaitu terbatas secara fisik, sedangkan memori maya tidak dibatasi secara fisik memori, bisa di-swapping. Jadi jika memori penuh itu bisa dipindah ke memori sekunder dan dikembalikan lagi ke memori utama jika akan dieksekusi. Jika di memori nyata, sistem multiprogramming dengan memori nyata itu akan dipartisi dulu menjadi beberapa bagian. Setiap partisi itu akan dibagi lagi menjadi bisa ditempatkan secara absolut dan bisa direlokasi. Sedangkan sistem multiprogramming dengan memori maya itu diklasifikasikan lagi menjadi sistem packing murni, sistem segmentasi, dan sistem kombinasi antara paging dan segmentasi tersebut. Klasifikasi memori berdasarkan swapping dibedakan menjadi dua, yaitu non-swapping, jadi tidak terjadi swap antar memori, dan swapping. Yang non-swapping itu terbatas hanya di memori utama. Jika swapping itu bisa extend ke disk atau di memori sekunder. Lalu klasifikasi memori berdasarkan alokasi memorinya tersebut. Yang pertama ada continue, yang kedua adalah non-continue. Yang continue itu berurut. Jadi urut terus. Ciri-cirinya adalah simple dan cepat, namun boros. Yang non-continue itu lompat-lompat, jadi tidak urut alokasi memorinya. Itu ciri-cirinya adalah kompleks namun dan efisien. Hierarki memori. Hierarki memori adalah urutan prioritas dalam menggunakan sumber memori komputer. Hierarki memori terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari memori yang paling cepat dan mahal hingga memori yang lebih lambat dan murah. Data yang sering digunakan atau diakses disimpan pada lapisan memori yang lebih cepat dan lebih mahal seperti cache memory, sehingga memastikan kinerja yang lebih cepat. Dan data yang jarang digunakan akan disimpan pada lapisan memori yang lebih lambat dan murah, seperti hard drive atau memori sekunder. Manajemen memori tanpa swapping. Ada monoprogramming. Monoprogramming adalah sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Ciri-cirinya, satu proses pada satu saat, satu proses menggunakan semua memori, pemakai memuat program keseluruhan memori dari disk, program mengambil kendali seluruh mesin, dan memori dialokasikan secara berurut. Contohnya adalah embedded system, pengapian mobil, pengaturan bahan bakar, pengendalian kemudi, dan lain-lain. Organisasi memori monoprogramming. Pada gambar yang pertama, memperlihatkan konfigurasi yang cukup umum, yaitu ruang alamat memori sistem komputer yang meliputi seluruh ruang alamat memori utama
yang volatil RAM, sistem operasi dan proses aplikasi pengguna berbagi pada kapasitas RAM. Pada masa perkembangan komputer awal, sistem operasi disimpan pada suatu ROM, read only memory, dan ruang alamat komputer meliputi kapasitas ruang alamat ROM dan RAM, seperti yang diperlihatkan pada gambar yang kedua. Pada konfigurasi ini, proses aplikasi pengguna menggunakan seluruh kapasitas dan ruang alamat dari RAM. Konfigurasi lainnya seperti pada gambar ketiga juga cukup umum, yaitu ruang alamat memori sistem komputer meliputi kapasitas ruang RAM ditambah dengan kapasitas ROM. ROM digunakan untuk menyimpan kode instruksi sistem operasi, sedangkan RAM digunakan untuk menyimpan aplikasi maupun bagian lain dari sistem operasi. Proteksi memori monoprogramming. Pada sistem monoprogramming, kode instruksi dan data dari sistem operasi butuh dilindungi dari akses langsung maupun modifikasi oleh proses aplikasi pengguna. Misalnya pada sistem rutin OS diletakkan pada alamat memori bawah, sedangkan proses pengguna diletakkan pada alamat memori atas. Maka diperlukan adanya proteksi terhadap memori agar proses pengguna tidak mengakses memori yang ditempati OS ataupun bagian memori lainnya. Pada gambar tersebut ada register pembatas. Register pembatas berisi jangkauan atau lebar ruang alamat logika dari proses aplikasi pengguna. Jika alamat logika yang diakses lebih besar dari nilai limit register, maka sinyal addressing error interrupts akan dibangkitkan. Dengan bantuan register pembatas, dipastikan proses hanya dapat mengakses bagian memori utama milik proses tersebut. Pemartisian statis pada multiprogramming. Partisi memori. Partisi memori adalah metode dalam manajemen memori di mana memori fisik komputer dibagi menjadi beberapa bagian terpisah yang disebut partisi. Setiap partisi adalah area kontigu dalam memori fisik yang dialokasikan untuk digunakan oleh program atau sistem operasi tertentu. Konsep ini digunakan untuk mengatur dan mengalokasikan memori secara efisien di antara berbagai program yang berjalan di sistem. Yang mempunyai fungsi antara lain, yang pertama mempermudah pemrograman, yang kedua memberikan layanan interaktif secara simultan, yang ketiga efisien penggunaan sumber daya, yang keempat proses eksekusi lebih murah, yang kelima dapat mengerjakan job secara simultan. Strategi pemartisian adalah metode untuk membagi suatu memori ke dalam beberapa bagian dengan syarat dan ketentuan tertentu. Yang pertama, partisi dengan ukuran yang sama. Dengan syarat harus menyiapkan overlay. Overlay sendiri adalah suatu metode untuk memungkinkan suatu proses yang membutuhkan memori yang cukup besar menjadi lebih sederhana. Penggunaan overlay ini dapat menghemat memori yang digunakan dalam pengeksekusian instruksi-instruksi. Dan yang kedua adalah partisi dengan ukuran yang berbeda. Contohnya adalah di gambar sebelah kanan. Partisi 1 menggunakan 50 KB, partisi 2 menggunakan 75 KB, partisi 3 menggunakan 100 KB, partisi 4 menggunakan 200 KB, partisi 5 menggunakan 150 KB, dan sistem operasi menggunakan 100 KB. Ini adalah contoh partisi dengan ukuran yang berbeda-beda antar partisinya. Strategi penempatan program ke partisi dengan ukuran berbeda. Ada
dua strategi. Yang pertama, satu antrian untuk tiap partisi, dan yang kedua adalah satu antrian untuk banyak partisi. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, satu antrian untuk tiap partisi meminimalkan pemborosan memori, dapat menyebabkan antrian panjang pada satu partisi. Sedangkan yang satu antrian tunggal untuk banyak partisi itu lebih fleksibel, namun lebih boros karena program kecil dapat masuk di partisi yang lebih besar. Ini merupakan contoh dari satu antrian untuk tiap partisi. Jadi, di setiap partisi itu memiliki antriannya masing-masing. Pada gambar, partisi 1 itu ada 3 program mengantri. Di partisi 2 dan 3 itu ada 2 yang mengantri. Di partisi 5 ada 1 mengantri. Jadi, setiap partisi itu ada antriannya masing-masing. Begitu. Ini adalah contoh untuk satu antrian tunggal untuk banyak partisi. Jadi, semua partisi ini hanya ada satu antrian panjang. Nanti, setiap antrian itu akan dialokasikan ke partisi-partisi yang ada. Gitu. Mungkin sekian dulu dari saya. Jika ada salah kata atau tulisan dan lain-lain, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.